Ya, dan dalam sepekan terakhir beragam peristiwa terjadi mulai prank daging kurban sampah oleh YouTuber Edo Putra hingga betapa lelahnya Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini sampai harus dipapa ke mobil dinasnya. Dan pemirsa, berikut rangkuman peristiwa di tanah air dalam Indonesia sepekan. Seakan tak menjadikan prank sampah ala Ferdian Paleka sebagai pelajaran, seorang pemuda yang ingin naik daun di dunia maya malah melakukan hal yang sama. Ironis, perayaan Idul Adha dijadikan momen oleh YouTuber muda asal Palembang bernama Edo Putra untuk membuat konten bagi-bagi kemasan daging kurban yang ternyata berisi sampah. Tak lama, pelaku bersama rekannya yang menjadi juru kamera masuk penjara. Masih dari dunia maya, musisi yang kini merambah YouTube, Anji, menjadi perbincangan setelah salah satu kontennya yang mewawancarai pria bernama Hadi Pranoto menuai kontroversi. Pasalnya, Hadi mengklaim punya ramuan herbal penawar COVID-19. Temuan pria yang kerap disebut profesor ini pun diragukan publik. Hadi dan Anji kemudian dilaporkan ke polisi karena dianggap menyebarkan berita bohong. Terlebih lagi, status akademis Hadi Pranoto diragukan berbagai institusi, mulai dari Ikatan Dokter Indonesia, Badan POM, hingga Kementerian Pendidikan. Sementara melalui video permintaan maaf di akun YouTube Dunia Manji, mantan vokalis Drive itu berkilah menyebut profesor kepada Hadi setelah mengamati orang-orang sekitar Hadi yang memanggilnya demikian. Selain Anji, sejumlah artis juga pernah menuai kehebohan gara-gara statement terkait corona yang diunggah ke media sosial. Sebut saja Via Valen yang mengatakan adiknya sembuh setelah mengkonsumsi obat dari Hadi Pranoto. Namun belakangan Via meralat bahwa dokter yang menyembuhkan adiknya bernama Suradi. Kemudian mantan mentalis Deddy Corbuzier dalam salah satu video kolaborasinya bersama Young Lex pernah mempertanyakan corona sebagai sebuah konspirasi. Selanjutnya ada personel band Superman Is Dead Jerings yang secara terang-terangan menolak pemakaian masker lantaran menilai wabah corona hanyalah rekayasa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Meski demikian, korban terus berjatuhan dari kalangan tenaga medis. Dokter spesialis paru bernama Andika Putra yang menjadi relawan di Rumah Sakit GL Tobing Medan meninggal setelah terpapar COVID-19. Almarhum menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Columbia Asia Medan dalam usia yang relatif muda, 36 tahun. Sementara diduga akibat abai terhadap protokol kesehatan, Gubernur Kepulauan Riau Isdianto dinyatakan positif corona tak lama kembali dari Jakarta usai dilantik Presiden di Istana Negara. Kuat dugaan Isdianto tertular dalam acara seremonial penyambutan dirinya di Tanjung Pinang, di mana ucapan selamat banyak diterimanya langsung melalui salaman, pelukan, dan cipika-cipiki. Bahkan ajudan Isdianto dan sejumlah pejabat Pemprov Kepri juga dinyatakan terjangkit COVID-19. Tak ingin kecolongan, pihak protokoler Istana Kepresidenan kini mewajibkan seluruh tamu menjalani tes swab. Bahkan meja oval tempat Jokowi rapat dan bertemu tamu dipasangi pembatas akrilik. Kini kursi tamu dengan presiden diberi jarak hingga 2,5 meter. Sementara tak ingin corona terus mencemari wilayahnya, Wali Kota Tri Risma hari ini kembali turun ke jalan mengedukasi warga kota Surabaya. Nalurinya sebagai seorang ibu yang ingin melindungi, membuat Risma tak segan menegur masyarakat yang masih saja nekat berkerumun. Setelah 4 jam berkeliling memberi imbauan, Risma harus dipapah ke dalam mobil dinas akibat kelelahan. Sementara di Jakarta, entah malu atau terburu-buru, sejumlah warga yang terjaring razia Satpol PP marah setelah dianggap melanggar PSBB.
Adu mulut tak terhindarkan terkait sanksi yang dikenakan. Meski demikian, mereka akhirnya pasrah ditindak lantaran tak ingin berdebat lebih lama. Masih dari ibu kota, di mana Pemprov DKI memberlakukan kembali sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan plat nomor ganjil dan genap mulai 3 Agustus lalu. Kebijakan ini pun menuai tentangan publik yang tak rela harus beralih ke transportasi umum, di mana potensi tertular COVID-19 lebih besar lantaran akan banyak berkerumun. Masyarakat pun kian resah, pasalnya sistem ganjil genap yang diterapkan setiap Senin hingga Jumat saat pagi dan sore diwacanakan akan berlaku 24 jam setiap hari. Beralih ke permukiman warga Kelurahan Binetua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang kembali dihantam banjir susulan setelah 3 pekan sebelumnya wilayah ini porak-poranda dihantam banjir bandang. Endapan lumpur bercampur kayu setinggi 1,5 meter kembali menghambat aktivitas warga, termasuk jalan akses Trans Sulawesi yang terendam 80 cm. Selain intensitas hujan yang tinggi, jebolnya tanggul dan pendangkalan Sungai Masamba akibat tertutup material banjir 13 Juli lalu menjadi penyebab parahnya banjir susulan. Banjir yang meluluh lantakkan kota Masamba dan Bayabunta telah merenggut 38 korban jiwa dan membuat 10 warga hilang. Hingga kini ribuan korban banjir memilih bertahan di tenda pengungsian karena masih trauma. Dari perkembangan kasus mahasiswa fetish kain jarik, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya membentuk posko pengaduan korban secara daring. Sedikitnya ada 25 laporan terkait tindakan mahasiswa bernama Gilang itu. Bahkan Polda Jawa Timur juga membuka kontak aduan melalui telepon dan WhatsApp di nomor 0821 4357 8532. Sementara menyusul banyaknya aduan, Universitas Airlangga akhirnya mengeluarkan Gilang dari kampus yang kemudian disusul dengan penetapan tersangka oleh Polda Jatim. Mahasiswa angkatan tahun 2015 itu dibekuk dalam pelarian di kampung halamannya, Kalimantan Tengah.